Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 6 Januari. Mulai hari ini, masa udara dingin kontinen terkuat tiba di Taiwan. Suhu di Tainan dini hari tadi turun hingga 8 derajat Celcius. Administrasi Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan suhu rendah untuk 18 kabupaten dan kota dengan beberapa wilayah diperkirakan di bawah 10 derajat Celcius. Akibat pendinginan radiatif, Rabu hingga Jumat, suhu di berbagai daerah bahkan berpotensi mencapai level masa udara beku. Warga diimbau untuk tetap menjaga kehangatan. Jaket tebal disiapkan untuk menangkal suhu minim. Kota Tainan mencatat suhu 8 derajat Celcius subuh ini. Distrik Wufeng, Taichung mencapai 10,1 derajat Celcius dan Tanjung Fukui 10,3 derajat Celcius. Seiring berkurangnya kadar kelembapan, suhu malam dan subuh dari hari Rabu hingga Jumat akan mengalami penurunan akibat efek pendinginan radiatif. 这一波强烈大陆冷气团影响的时间是到8号，一旦有辐射冷却的话，其实整体上来说气温就会有机会比较偏低一点。 CWA mengeluarkan peringatan suhu rendah untuk 18 kota dan kabupaten dengan kisaran suhu 10 derajat Celcius atau lebih rendah. Mulai Rabu, cuaca berawan dan dingin kering akan menyelimuti sebagian besar wilayah. Peluang salju di pegunungan relatif kecil. Pakar memperingatkan ini mungkin merupakan gelombang hawa dingin terkuat menjelang musim dingin yang diprediksi mencapai level masa udara beku. 看这个辐射冷却作用的强度，西半部的沿海空旷地区，可能这个低温来讲都要6到8度。 Suhu tertinggi di lahan datar hari ini tercatat di distrik Nancy, kota Tainan, mencapai 8 derajat Celcius. Petani setempat mengambil langkah preventif dengan menyemprotkan air untuk mengatur suhu. Pembudidaya produk hasil laut di sepanjang pesisir Tainan juga memasang terpal penahan angin dan menambah volume air guna menjaga kehangatan ternak selama musim dingin. Dini hari kemarin, sejumlah observatorium di Taiwan merekam kilatan dan jatuhnya meteor api atau bolide. Kamera pemantau di SD Manchuria Pingtung bahkan berhasil menangkap fenomena langka berupa jejak asap meteor yang bertahan selama lebih dari 3 menit. Fenomena astronomi yang istimewa ini masih berpeluang terlihat hingga tanggal 12. Saat mobil melaju di jalan tol, tiba-tiba terlihat sebuah benda tak dikenal menyerupai bola api biru jatuh dari langit. Seorang warga Changhua yang menyaksikan fenomena ini pada dini hari tanggal 5 sempat mengira itu adalah rudal. Sekitar pukul 5 pagi, sejumlah observatorium, kamera pemantau serta warga di berbagai pelosok Taiwan merekam momen bersinarnya bola api tersebut. Di Kaohsiung, kamera pemantau di kolam teratai Gunung Shaoshan dan pantai Qijing bahkan menangkap dengan jelas detik-detik bola api memancarkan cahaya terang dan jatuh. Stasiun Astronomi melaporkan hujan meteor kuadrantit berlangsung dari 28 Desember hingga 12 Januari. Di Pingtung, kamera pemantau SD Manchuria merekam kilatan meteor api yang besar disertai jejak asap yang terlihat jelas. Aksi militer dramatis Amerika Serikat dalam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pekan lalu mengejutkan dunia. Maduro didakwa atas 4 tuduhan, termasuk konspirasi terorisme narkoba. Pada tanggal 5 siang waktu timur Amerika Serikat, Maduro bersama istrinya dikawal ketat menuju pengadilan di New York untuk menjalani sidang. Namun Maduro menolak mengaku bersalah dan menegaskan bahwa dirinya tetap menjabat sebagai Presiden Venezuela. Presiden Nicolas Maduro dan istrinya diangkut helikopter ke Manhattan, mengenakan seragam narapidana, kaki mereka diborgol dan dipindahkan ke kendaraan lapis baja dalam perjalanan menuju pengadilan. Polisi memasang sejumlah barikade di sepanjang jalan. Maduro didakwa atas 4 tuduhan, mencakup penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, konspirasi terorisme narkoba, dan penyelundupan narkoba dalam jumlah besar ke Amerika selama 25 tahun terakhir. Namun Maduro dan istrinya bersikeras tidak bersalah dan tetap menyatakan status mereka sebagai Presiden Venezuela. Typically, the head of state can't be prosecuted. Now, an important caveat is it has to be the head of state as recognized by the U.S. State Department. Maduro dan istrinya juga mengklaim bahwa mereka diculik. Seluruh persidangan berlangsung sekitar setengah jam dan prosedur selanjutnya dijadwalkan pada 17 Maret. Tanggal 4, Trump menyatakan secara terbuka bahwa Venezuela sekarang berada di bawah kendali Amerika dan menuntut akses penuh dari pemimpin sementara Venezuela yang memungkinkan Amerika untuk memanfaatkan minyak dan sumber daya lainnya. We're in charge. Venezuela right now is a dead country. We have to bring it back. And so we're going to have the big oil companies go in. They're going to fix the infrastructure. They're going to invest money. Trump juga mengungkit Presiden Kolombia karena melindungi produksi dan perdagangan narkoba. Trump juga menyatakan bahwa Amerika selalu siap mengirim pasukan untuk membantu Meksiko dalam memberantas narkoba dan kejahatan terorganisir.
Tingkat perceraian di Taiwan pada tahun 2024 mencapai 2,28% per 1.000 orang, menempati peringkat kedua tertinggi di Asia. Biro Hukum dan Peraturan Organik Yuan Legislatif baru-baru ini mengajukan laporan yang menyarankan untuk mencontoh pengalaman Korea Selatan dengan menerapkan masa jeda perceraian. Kebahagiaan tersirat di wajah pasangan pengantin. Walau telah menjalin hubungan selama lebih dari 10 tahun, mereka bercanda bahwa keputusan untuk menikah masih membutuhkan sedikit impuls. 我们在一起13年，13年，对，冲动，对啊，因为他想放婚假。 Proses perceraian dan pernikahan di Taiwan sama-sama cepat, hanya butuh tanda tangan 2 saksi. Menurut data, tingkat perceraian di Taiwan mencapai 0,22% pada 2024, menempati posisi kedua di Asia setelah Tiongkok. Ini berarti setiap 1.000 pasangan yang menikah ada 10,5 pasangan yang cerai. Mengambil contoh masa jeda 30 hari sebelum perceraian di Korea Selatan, Yuan Legislatif menyarankan amandemen KUH Perdata guna mengadopsi konsep masa jeda sebelum perceraian. 我个人认为是有可行的，是因为呢，如果避免未来有些年轻的配偶他在冲动之下，在1天之内就完成了所有的事情，就直接变成从结婚变成到离婚的状态。 Legislator menunjukkan bahwa konsep masa jeda mungkin mengurangi angka perceraian, namun inti permasalahan tidak akan terselesaikan tanpa disokong langkah pendukung. 目前的话，好像有听到，就是说希望婚姻咨商，并不是说劝和还是劝离，重点其实应该是让双方搞清楚自己目前在什么位置，目前的情绪状态。 Jika konsep masa jeda diterapkan di masa mendatang, pihak asosiasi merekomendasikan agar pasangan mengikuti konseling psikologis untuk mengamati situasi dari berbagai perspektif dan mengambil keputusan terbaik bagi diri sendiri dan keluarga mereka. Jalur kereta cabang Cici di Nantou yang sempat terhenti hampir 2 tahun akibat hujan deras dan gempa bumi kemarin mulai kembali beroperasi untuk jalur dari Esui ke stasiun Cici. Kereta wisata bergambar khusus menjadi layanan perdana pagi hari dan menarik banyak wisatawan untuk berfoto. Kementerian Transportasi dan Komunikasi menargetkan seluruh jalur dapat kembali beroperasi penuh pada Juli tahun ini. Suara klakson bergema saat kereta memasuki stasiun. Setelah ditutup selama 20 bulan, stasiun Cici di Kabupaten Nantou akhirnya beroperasi kembali pada tanggal 5. Untuk merayakannya, TRC menggandeng seniman Hung Yi untuk merancang kereta bermotif berwarna-warni yang langsung menarik perhatian banyak penggemar kereta api. Tahap pertama jalur Esui Cici telah resmi beroperasi, sementara tahap kedua dari stasiun Cici hingga stasiun akhir Checheng dijadwalkan selesai pada akhir Juni tahun ini. MOTC menargetkan seluruh jalur dapat beroperasi penuh pada bulan Juli. Tiket per ronda edisi terbatas akan dijual di 13 stasiun wilayah tengah Taiwan bagi wisatawan. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.